Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Manubadah Kartawian Dwi Swata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Seksi Urusan Agama Hindu, Pura, akan mengadakan bincang santai penyuluhan agama Hindu dengan menghadirkan Bapak selaku narasumber dari Dinas Kominfo bersama Ibu. Perkenalkan dulu, saya selaku host Dr. Sandiase akan membantu acara diskusi kita kali ini atau podcast kita kali ini dengan topik yang sebetulnya luar biasa menarik ya, karena sekarang sedang digandrungi, hampir semua generasi sedang lakukan itu, yaitu bermedsos, media sosial ria, seperti itu Bapak. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan begitu dinamis ketika memasuki era digital, barangkali sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa sekarang kita sedang menikmati yang namanya sebuah perubahan yang luar biasa. Hampir dari berbagai elemen, dari anak kecil, remaja, golongan tua, yang namanya medsos sudah mengenal, mulai dari FB, kemudian YouTube, Twitter, sampai dengan Instagram, sehingga tentu akan menimbulkan sebuah konsekuensi ataupun pengaruh di berbagai lini. Ya, kalau ibarat pisau mungkin bermata dua, sehingga bermedsos itu bisa satu sisi akan menguntungkan dan sisi yang lain kemungkinan juga akan berdampak negatif. Nah, pertanyaannya menurut Bapak dan Ibu, seperti apakah sepatutnya semua elemen dalam bermedsos ria agar tidak menimbulkan sebuah masalah, tapi justru menimbulkan sebuah hal-hal yang positif, istilahnya bijak gitu, dalam bermedsos. Untuk waktu. Terima kasih Om Swastiastu. Semua Pak Dokter sudah mengundang kami hadir berdua. Memang tugas kami adalah bagaimana menginformasikan, mengedukasi masyarakat terkait dengan segala isu-isu pembangunan. Melalui apa? Ya tentu melalui medsos itu yang ada. Jadi medsos itu adalah media sosial yang bisa dijangkau secara umum oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Nah, apa yang ada di medsos tanpa tak terbatas. Jadi tanpa batas semuanya bisa. Yang jauh sangat dekat, yang dekat melekat gitu. Nah, oleh karena itu kita pemerintah dalam hal ini sudah sewajarnya memantau yang sampai masyarakat kita ya gara-gara medsos yang sudah merupakan kenyamanan bagi warga kita untuk memanfaatkan media-media yang seperti Pak Ketua katakan tadi, berbagai macam media, itu harus kita pantau dan kita batasi. Seperti contoh Kementerian Kominfo itu ada namanya positif ya, internet positif. Jadi yang nuansa 18 plus atau kriminal itu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat Indonesia umumnya. Tapi yang namanya teknologi ada yang melarang, ada juga aplikasi yang berusaha untuk meloloskan. Contohnya VPN bisa. Ya, tapi kita nggak perlu tahu itu. Paling tidak tujuan pemerintah adalah bagaimana kita membatasi penggunaan medsos ini dengan tujuan ke arah positif, arah pembelajaran misalnya, ke arah informasi-informasi yang diperlukan, baik itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang pariwisata, teknologi pertanian dan lain-lain sebagainya. Bahkan pemerintah pusat sudah menindaklanjuti sampai ke televisi yang tadinya televisi analog
sekarang sudah menjadi digital ya. Digital. Ya. Itu melalui set-top box. Tujuannya apa? Agar masyarakat kita nyaman menerima informasi melalui televisi yang tadinya analog, gerimis, kurang jelas, ya, suara terbagus, gambar juga kurang jelas. Nah, dengan terintegrasi ke digital, sangat memungkinkan masyarakat kita mau nonton TV. Kalau sekarang kan sudah dilihat, jarang sih, mungkin Pak Ketua udah jarang nonton TV. YouTube bukan YouTube. Ya seperti itu kan. Yeah. Kenapa? Karena on time. Yeah. Nah, dengan program ini jadi per 30 April kemarin Pemerintah Pusat sudah mengumumkan untuk men-stop beberapa stasiun televisi yang berbasis analog. Sampai dengan tanggal 2 bulan November 2022 nanti semua siaran analog televisi swasta nasional di stop. Kan diarahkan ke digital. Nah, pemerintah dalam hal ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu, ya, yang kurang mampu dan masih memiliki TV tabung, itu diberikan bantuan gratis 1 unit set-top box. Tujuannya adalah itu tadi, agar masyarakat mau nonton TV. Gitu. Itu awalnya. Silakan Pak, Bu Ayu, ada tambahan kira-kira? Kita selaku pemerintah mungkin hanya bisa, kalau misalnya masyarakat kan sudah bawa HP sendiri, mungkin kita tidak bisa membatasi secara langsung tapi yang ditonton, tapi yang akan disimak di sana. Mungkin kita cuma bisa menghimbau bahwa apapun yang di sana ada yang harus di-share atau apa konten-konten yang ada nih, tidak semua bisa kita share kembali, dan kita harus tahu sumbernya dulu dengan jelas, apakah nih kontennya sudah memang benar, memang bagus untuk di-share, memang edukatif mungkin seperti ini, mungkin Nike sih arahnya. Nike mudah-mudahan tidak ada lagi yang apa yang negatif di media sosial ini, tidak kita tambahi lagi lah dengan hal-hal yang belum jelas gini ya. Dengan teknologi, pesatnya kemajuan teknologi, mungkin kita bisa lebih bijaksana menyiasati ini. Ya, luar biasa tadi informasi yang Bapak sampaikan. Yang pertama saya lihat di sini ada pemantauan, ya. Kemudian yang kedua di sini tentang mengarah ke filterisasi, ya. Artinya yang untuk positif itu kita akses, ya. Kemudian untuk hal-hal yang lain seperti konten ik misalnya, itu diblok, ya, diblok. Dan kembali ke istilahnya kalau di luar kita mendengar swasensor ya. Ya, mungkin itu juga bagian dari bijak bermedsos Pak ya. Salah satunya ya. Tapi yang paling penting adalah peran orang tua kalau di keluarga, ya. Peran pemerintah kalau di masyarakat. Ya, kembali konsep mendampingi putra-putrinya. Ya, pendidikan yang utama di keluarga. Betul. Ya. Berarti dalam melakukan medsos yang bijak, keluarga harus ikut, bukan hanya menjadi istilah tanggung jawab Kominfo saja selaku ini bagian pemerintah. Betul. Ya, luar biasa Bapak. Kemudian yang menarik di sini adalah tentang informasi itu harus betul-betul memiliki filter yang kuat. Ya, bagian daripada bijak bermedsos. Ya. Terima kasih Bapak, dari tadi luar biasa apa yang disampaikan. Nah, menyinggung yang pertanyaan yang tadi Pak, kemudian idealnya memang kita harus bermedsos secara bijak ya. Misalnya ketika semua sudah memberikan kontribusinya lah, Kominfo melalui tupoksinya juga, kemudian masyarakat sudah diingatkan dan juga pemantauan. Namun terkadang apakah mungkin ini kesengajaan atau ketidaktahuan, justru gara-gara bermedsos itu menimbulkan sebuah masalah atau konflik Pak. Bahkan seperti yang kita singgung tadi, ujung-ujungnya ke ranah hukum. Nah, pada kesempatan ini di hadapan pemirsa dan umat Hindu, mungkin Bapak bisa memberikan sebuah tip atau triks menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian juga, dan ketika tidak sengaja, katakanlah golongan tua misalnya, tidak sengaja iseng like atau bagaimana, tiba-tiba kena masalah akibat keisengan, itu harus bagaimana Pak? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Tur kembali. Jadi
Ya inilah resiko kita berkomunikasi dengan media sosial. Jangankan dengan media sosial, kebiasaan misalnya, mohon maaf, ada semeton dari daerah Kaje ketemu dengan semeton dari daerah Hangir Karangasem, kata cicingnya ini, itu mereka bisa tersinggung. Itu langsung, merasa tidak salah. Lebih-lebih aku di medsos sama sekali tidak merasa salah ketika yang betul katakan tadi secara tidak langsung like. Iya, kalau tidak sengaja, iseng aja lah. Itu salah satu dari apa yang kami tanyakan tadi. Pertama adalah bagaimana orang-orang yang berada di media sosial, menggunakan media sosial adalah pada awalnya kesenangan mereka ingin senang, ingin bahagia, ya itu. Nah, caranya adalah pertama kita harus memahami betul konten isi dari berita, isi dari informasi harus dipahami. Itu caranya. Yang kedua, dilihat dulu sumber informasinya dari mana. Ya, sumber. Yang ketiga adalah kapan informasi itu dibuat. Betul. Sumber hoax. Yang terakhir adalah paling penting adalah ketaatan kita dalam menindaklanjuti informasi 3 hal tersebut yang sudah kita tahu. Kalau kita sudah tahu dari 3 hal tersebut, merasa benar nggak nih penilaian kita sendiri masing-masing? Oh ya, ini wajib nggak kita teruskan? Atau wajib nggak kita tanggapi? Itu masalah menanggapi. Selanjutnya untuk keamanan diri, memang di media sosial kan tidak diharapkan membuka informasi seutuhnya tentang diri sendiri. Misalnya jangan di medsos menampilkan nomor rekening misalnya, iya kan, KTP kita. Mana yang boleh informasikan, tapi mana yang tidak, jangan, karena itu akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi melalui media sosial. Nah, dengan tekun perempuan cantik misalnya, dengan rayuan segala macam, ya, dengan sok dekat, ya. Itu kenapa ya? Itu karena kita tadi dari awal sudah menyampaikan, ini loh saya sebenarnya, alamat saya di sini, dan mereka bisa memanfaatkan hal tersebut. Tuh. Yang ketiga adalah bagaimana kita, ya, dengan sadar, ya, mengupload apa yang wajar untuk diupload. Berapa kasus kemarin ada semacam Pandita atau apa, yang kemarin ini kayak viral lah. Ya, ciuman. Itu kan salah satu yang nggak sadar nih. Oleh karena itu syarat utama menggunakan medsos untuk men-share kepribadian kita harus sadar seutuhnya. Ya, 3 hal yang tadi saya katakan itu wajib untuk dipertimbangkan. Oke, itu silakan dilanjutkan. Lagi. Artinya dari penjelasan Bapak Kadis tadi, artinya kita harus bisa membedakan mana yang privasi yang harus kita keep tetap, dan mana yang bisa kita share kembali ke publik seperti ini. Dan yang tambahkan lagi satu, dan kita tetap harus menggunakan kata-kata yang sopan, ya, ucapan yang sopan, tulisan yang sopan, agar tidak sampai konten atau komen kita mungkin di media sosial itu justru menimbulkan ketersinggungan bagi orang lain. Ya, mungkin itu nanti bisa menyebabkan konflik karena orang lain mungkin berbeda pemahamannya dengan kita. Ya, mungkin itu yang kita harus lebih hati-hati. Bermanfaat sekali ini apa yang disampaikan, karena terus terang mungkin banyak yang kadang biasa, istilahnya gila lah sekarang kita berproses, mabuk lah katakanlah, tapi lupa kadang-kadang melihat isi kontennya apa. Ketika sesuatu yang viral, kita sudah komentari rame-rame seperti tadi. Kita harus jelas kontennya apa, kemudian sumbernya. Ini yang menarik Pak Dode, waktu terkadang orang iseng peristiwa yang lama diunggah kembali, tapi kita tidak pernah peduli. Ya, luar biasa Pak Dode apa yang sudah disampaikan tadi. Semakin membuka cakrawala kita ini, semua ini untuk bermedsos. Jangan sampai gara-gara bermedsos timbul konflik baru lagi, ada masalah lagi. Kemudian ada ketaatan diri, kemudian yang terakhir ini sadar tadi bahwa kalau memang bukan yang privat atau yang tidak pantas diunggah, ya sebaiknya kita jangan diunggah. Saya kira dengan apa yang tadi Bapak Kadis sampaikan dan juga Ibu,
Kalau itu digunakan sebagai pedoman, maka kita akan dengan bijak bisa bermedsos dan bisa mengikuti, ramai sekali. Bukan hanya istilahnya begitu ada masalah kita langsung tangan, tapi ini mencegah. Kalau ini kita betul-betul bijak bermedsos dengan apa yang Pak sampaikan tadi, luar biasa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, terkait dengan terus berkembangnya kita bermedsos, Pak Karis, maaf. Ya, karena kalau rasanya kalau di Karangasem kalau dengar Pak Dodek semua pasti tahu, tapi kalau ditanya siapa Pak Kadis Kominfo tidak ada yang tahu. Ya, gini Pak Dodek, terkait dengan tadi Bapak sudah menyampaikan rambu-rambu lah, katakanlah ketika kita bermedsos dengan segala tipnya itu luar biasa. Nah, mungkin kembali ke pisau bermata dua Pak, tentang dampak positif dan negatif medsos itu sendiri. Mungkin dampak positifnya jarang masyarakat atau publik tahu bahwa bisa saja medsos itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, berfaedah buat kita atau buat kehidupan, karena kita hanya istilahnya iseng-iseng saja tanpa memahami, tanpa tahu apa itu dampak positif yang lebih jauh lagi, dan juga dampak negatifnya Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira dampak positif apa nih yang mesti dieksplor lagi Pak dari kita bermedsos? Ya. Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi betul ya. Jadi memang media sosial itu sarana informasi dan komunikasi, itu dulu dipegang dulu. Ya, sarana. Jadi informasi yang positif seperti apa yang paling tahu kan kita. Apa yang wajib kita informasikan kepada siapa? Misalnya kita di pemerintah daerah dalam hal ini Kominfo memiliki tugas untuk menginformasikan hasil-hasil pembangunan kita di Karangasem ya, melalui FB, melalui website, melalui Instagram juga ya. Kita wajib menginformasikan keberhasilan pembangunan kita. Yang kedua, kita bisa mencitrakan kepada Karangasem. Suatu misal ada informasi yang hoax, yang tidak tepat, yang beredar di masyarakat, kita wajib mengeksplor apa yang sebenarnya terjadi, itu melalui media-media kita. Jadi kita tidak perlu konflik dengan mereka, jadi kita tidak ingin konflik. Jadi kalau memang di media massa ada hak jawab, tapi pemerintah tidak memiliki konsep seperti itu. Jadi oleh karena itu, kesempatan kita memberikan informasi kepada masyarakat itu sebaiknya harus secara rutin. Update data itu salah satunya. Ya, ada data. Jangan sampai data kita, data udah ya bulan lalu masih nempel di website. Nah, sehingga orang-orang yang membacanya juga jenuh. Dan lebih parah lagi ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi kan gitu. Itu ya, untuk yang negatif, apa sih yang hal negatif informasi? Nah, informasi tadi, informasi hoax tadi. Ya. Itu banyak. Seperti contoh, misalnya terjadi seperti beberapa tahun lalu erupsi gunung, berbagai macam. Saya ingat betul. Ya. Itu gunung yang di daerah Sumatera sana itu. Iya, pas berbarengan di sebelah. Itu dikatakan gambarkan di sini. Nah, itu kita harus bijak. Inilah peranan pemerintah untuk mengatakan yang di Gunung Agung sekarang yang begini, bukan itu salah, bukan. Ini loh yang Gunung Agung seperti itu. Sehingga orang berpikir, oh iya benar. Hal itu perlu kita tanggapi. Oleh karena itu, pemerintah pusat ya, Kominfo RI, Kementerian Kominfo itu telah mengeluarkan beberapa aturan-aturan ya, yang terkait dengan bagaimana manajemen kita strategi mengelola informasi publik. Jadi kebetulan manajemen di bidang yang beliau itu ada informasi publik. Mana-mana yang wajib diinformasikan, mana-mana yang wajib di kantor. Selanjutnya lagi, yang positif ini tentu semua dah berupa hal-hal informasi yang informatif dalam arti kata informasi yang up to date. Jangan menginformasikan yang tidak up to date gitu. Misalnya harga pasar, itu kewajiban kita juga menginformasikan. Sekarang harga cabai berapa untuk minggu ini misalnya gitu. Sehingga masyarakat tahu harga cabai sih sebenarnya sekarang berapa ya? 90.000. 100. Sampai 100. Itu yang diupdate. Sehingga masyarakat tahu
ternyata gara-gara nggak tahu informasi petugas yang mau belanja tidak dagangnya kan begitu bisa jadi. Kenapa Ya kan? Nah, gitu. Lagi menemukan masalah lagi. Hal seperti itulah yang ingin kita sampaikan, bahwa mengelola informasi itu sangat penting. Yang bahayanya lagi, karena kita berbicara atau katakan seperti pisau bermata dua, kembali lagi peran aktif orang tua di rumah, peran aktif pemerintah di daerah, di sekolah-sekolah, peran guru-guru, pembimbing dan lain sebagainya. Sehingga dengan kesimpulan sederhana adalah jangan dilepas begitu saja anak-anak kita untuk menggunakan, memanfaatkan gadget. Bahkan orang dewasa pun perlu juga harus mendapatkan edukasi juga. Misalnya, mohon maaf, terjadi perceraian, misalnya itu gara-gara medsos banyak sekali. Nah, yang isu-isu sekarang kan udah ada teknologi cloning, ubah wajah segala macam, ubah background segala macam. Kayak saya duduk dekat jauh gini, tiba-tiba saya menjadi dekat ya. Nah, itu diedit segala macam. Nah, itulah harus bijak. Kita harus bijak melihat, memanfaatkan, demikian juga men-share gitu. Itu salah satu hal-hal positif negatifnya dari peran dan dampak medsos. Mungkin Ayu bisa tambahkan lagi. Yang sedikit mungkin Pak Kadis. Untuk dampak positif mungkin kalau Nike tadi Pak Kadis menjelaskan dari segi pemerintahan, mungkin yang secara umum dari masyarakatnya nih. Kalau medsos Nike sebenarnya bisa dipakai untuk ajang meniti karir. Kalau misalnya bisa dia punya bakat ke YouTuber, pebler atau gini, nanti mengajar kelas online dia bagus sekali dipakai untuk meniti karir, untuk menambah pendapatan. Mungkin ya seperti ini kalau dampak positifnya YouTuber. YouTuber. Kalau dampak negatifnya ya seperti Pak Kadis jelaskan tadi, mungkin pantauan orang tua terhadap anak-anak atau guru terhadap siswanya jangan sampai siswa atau anak-anak melihat sesuatu, menonton sesuatu yang belum pantas mereka ketahui, yang mungkin belum batasan umurnya, tapi mereka sudah menyimak berbahaya Enten. Dan lagi untuk ini kita biasanya dengan keluarga sendiri kalau misalnya berjauhan atau gimana, mungkin kita telepon mungkin biasa, tapi kadang-kadang dalam rumah pun misalnya udah dekat di kamar sebelah tapi pakai HP ngomongnya. Tadi yang jauh. Mungkin yang dekat rasa jauh. Rasa jauh karena keenaan dengan HP. Malah interaksi sosialnya jadi kurang, mungkin ke dampak negatifnya. Dari hal yang menarik tadi adalah tentang dampak positifnya adalah ketika kembali ke fungsi utama tadi sebagai sarana informasi, tentunya dengan informasi yang sifatnya fakta dan objektif, up to date sekali lagi, apalagi itu dilakukan oleh dari pemerintah, dinas, tentu akan menjadi hal yang berdampak positif jika saja masyarakat memiliki literasi yang kuat dan bagus. Nah ini Pak, tadi yang menarik adalah tentang ketika medsos berdampak dalam meniti karir. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan peluang. Karena kayaknya banyak muncul dari ada YouTuber mungkin dari medsos tersebut, sehingga seperti pisau bermata dua, kita yang positifnya aja. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi menginspirasi kita semua agar semakin bijak dalam bermedsos, sehingga dampak negatifnya seperti hoax, seperti berkurangnya ikatan sosial kita, atau masalah justru timbul karena tadi misalnya data yang tidak up to date dan akurat bisa dikurangi. Nah mungkin ini perspektif yang sedikit berbeda Pak Dode. Mungkin kita dimanapun kita tidak lepas dari yang namanya hidup secara sosial religius dari kacamata agama sekarang. Nah mungkin Pak Dode punya pandangan tersendiri atau persepsi tersendiri bagaimana bijaknya bermedia sosial ketika kita berada pada ranah agama. Baik Pak Dut, terima kasih Jadi
kemarin dasar hukumnya, saya katakan dasar hukumnya kita gunakan adalah bagaimana beragama itu dengan baik. Jadi saya sudah sangat percaya dan yakin bahwa tidak ada agama manapun yang mengizinkan ya penganutnya untuk melaksanakan hal-hal yang negatif, itu udah pasti. Nah, tetapi media sosial ini menyediakan sarana itu, potensi itu kan begitu Mas. Kita mau nakal melalui media sosial juga bisa. Sudah ada wadahnya. Sudah ada wadahnya. Bahkan di media sosial itu tanpa kecuali, bahkan kita bisa menyembunyikan diri untuk nakal gitu. Nah, karena itulah perlu pendidikan agama, ya baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Ini loh, entah kamu dosa misalnya begitu. Pengetahuan keyakinan nilai-nilai itu Pak. Ya, itu memang wajar dan wajib sekali tugas. Kembali lagi tugas orang tua di rumah itu harus memantau, harus mengatakan tidak ada salahnya ketika kita berbicara benar salah dalam hal menggunakan media sosial. Takut dosa misalnya gitu. Mau nipu orang takut dosa misalnya begitu. Memang sih di ajaran kita surga neraka itu tidak jelas ya, tapi penyebab benar pilih benar salah itu ada di ada karma pala juga ya. Kamu kini kan hal seperti itu. Yang kedua, terkait dengan agama dalam hal ini agama Hindu, ada unsur positifnya. Misalnya begini, dengan ada media sosial, ada sekarang ada kalender Bali misalnya. Pada lainan tertentu, ding bunyi dan coba buka, ternyata sekarang lainan. Itu manfaatnya dari adanya media sosial. Misalnya orang mau cari apa, mantra apa itu, klik aja di tuan Google, ini loh, kita bisa belajar di sana. Jadi kalau ingin memperdalam agama juga bisa dari situ. Kemudian untuk memanfaatkan, mengaplikasikan pendidikan agama bisa juga melalui media sosial. Tentunya kita perlu ada interaktif dari sumber-sumber yang jelas. Misalnya kita bisa mendengarkan arahan-arahan dan memutarin dari pendeta kita, dari dari siapa, tinggal buka aja akun mereka, kita bisa mendengarkannya. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau dilihat dari sisi agama. Nah, untuk membatasi hal-hal yang tidak baik, ya tentu pada dasarnya kembali lagi ke mindset kita masing-masing. Jadi event-event odala juga ada juga di medsos, jelas. Informasinya ya, jelas, kembali ke fungsi tadi. Ada informasi. Semua juga ada. Bahkan sampai prasarana apa yang akan dibawa ketika odalan jelas sudah ada itu. Semua ada. Jadi sangat bermanfaat bagi edukasi agama. Tinggal kita tahu alamatnya gitu aja. Alamatnya mencari di mana. Misalnya lainan ring pura sake dina napi sarana bantan jelas bentar. Pasti bentar. Bahkan cara membuat juga ada. Tutorialnya keren sekarang. Semuanya bisa. Tutorial banyak sekali ada. Jadi terkait dengan proses agama ini tidak untuk kemungkinan dari sisi edukasi bisa memanfaatkan media sosial untuk menghindari negatifnya, tentu meningkatkan pemahaman diri tentang keagamaan itu masing-masing. Tergantung kembali ke suan mana itu dan kan gitu. Tambahan kita kalau ada. Ya sedikit aja Pak Kadis. Yang terakhir tadi sampaikan Pak Kadis kan tergantung sekarang pemahaman kita masing-masing, mindset masing-masing ya kembali. Kalau misalnya semua agama kan kita ketahui bahwa semua agama ini pasti semua mengajarkan umatnya untuk menjaga etika, menghargai orang lain. Itu pasti kembali ke yang sampaikan tadi, mungkin ya lebih kepada kita bagaimana kita sopan santun menyampaikan konten, menyampaikan komentar-komentar kita, sehingga kita ya bisa lah memilah apa yang harus kita sampaikan saat ini biar tidak menyinggung perasaan orang lain, dan juga kita tidak membuat status yang lebih bersifat flexing nih biasanya kan, lebih menyombongkan diri sehingga mungkin ada ketersinggungan bagi orang lain, sehingga kita tetap menjaga perasaan orang lain, menghargai orang lain. Mungkin itu salah satu ya juga yang tidak bertentangan dengan agama kita. Mungkin semua agama mengajarkan hal yang itu gitu. Iya. Terima kasih Pak Brodek. Sekali lagi selalu menghadirkan sebuah inspirasi dari setiap tadi kita berdiskusi tentang ranah agama. Di sini ada nilai anutan keyakinan, kemudian juga kalau kita mengenal diri kerangka ada susilanya, pengendalian diri kita, mesti kita bijak dalam
bermedsos. Kemudian tadi yang menarik adalah ketika medsos dengan agama itu ada semacam mutualisme juga. Ketika bermedsos justru menjadi sebuah pendidikan keagamaan. Informasi yang penting. Sumber informasi juga di sana, baik acara tadi yang disinggung, kemudian etikanya lagi. Bahkan kemudian sangat lengkap. Sangat lengkap. Mungkin sekarang kayaknya sudah berpindah literasi ke buku ke digital. Iya, betul. Arahnya sudah ada perpindahan ya. Kayak tadi mungkin kita lebih asik lihat HP ketimbang baca buku. Nah, luar biasa sekali Pak Dodek dengan Bu Ayu ya, hampir walaupun tidak begitu lama tadi informasi yang sudah disampaikan luar biasa inspiratif. Karena kita berbicara masalah bijak dalam bermedsos, rambu-rambunya juga sudah diberikan dengan jelas sekali. Ada beberapa komponen tadi, termasuk sisi-sisi positif dari medsos yang mesti dimanfaatkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan sangat menginspirasi agar bisa diterapkan di masyarakat. Nah, sebelum ditutup, Pak, closing lagi sekali lagi dari yang kita diskusikan tadi terkait dengan bijak dalam bermedsos sebagai closingnya, Pak Dodek. Baik. Iya. Sebelum ke Ayu ya. Jadi ada beberapa yang mesti saya sampaikan ya. Pertama adalah pahami dulu medsos itu apa. Media sosial dalam hal ini informasi dan komunikasi. Ketika kita merasa bijak, kita harus bijak dalam mengeluarkan informasi, menyampaikan komunikasi. Jadi mengeluarkan informasi dalam hal ini adalah informasi tertentu dan menyampaikan komunikasi kita kepada siapa. Jadi berkomunikasi secara bijak itu harus beriringan dengan menginformasikan secara bijak. Ketika nanti ada informasi yang kita berikan tidak bisa kita komunikasikan dengan baik, itu juga akan menjadi persoalan. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita memanfaatkan media sosial, tentu harus ada filter yang dikatakan. Siapa yang punya tugas filter? Ya, yang paling pasti adalah pemerintah. Tapi pemerintah tidak akan mampu melaksanakan semua itu, harus dibantu oleh kalau kita lihat guru di rumah, guru pakai, guru pengajian, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita tidak akan bisa melaksanakan sesuatu dalam hal ini adalah mencegah, membatasi keinginan masyarakat orang secara umum ketika dia sudah ada potensi untuk hal tersebut. Kecuali kita jangan dikasih HP deh, lain persoalannya. Ya. Tetapi kalau sekarang agar masyarakat kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita kesenangannya terisi, ya, tetapi juga menjadi aman. Bahkan sampai saat ini kan pemerintah juga untuk absensi aja sudah menggunakan digital. Dan teman-teman saya ketika sama tugas di DLH itu yang nyapu di jalan HP. Itu loh, bahkan saya itu apa? HP itu bukan barang mewah, tapi sumber informasi dan komunikasi. Mungkin waktu kalau keluar rumah nggak bawa dompet masih nyaman. Tapi kalau HP ketinggalan, balik lagi pada. Ada risiko di sana. Risiko ketahuan. Paling tidak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa saat sekarang informasi komunikasi itu sangat penting. Oleh karena itu, jagalah alat komunikasi kita dengan baik, manfaatkan dia dengan bijak, dan juga pelihara dia dengan sempurna. Sehingga banyak kejadian ketika bawa perangkat gadget, tapi drop baterainya drop. Ya udah, kecewaan luar biasa. Informasi ada yang itu harus makanya dipelihara dengan baik, manfaatkan dengan baik, gunakan dengan baik. Jadi sehingga sarana komunikasi dan informasi kita itu tidak terputus hanya gara-gara kelalaian kita sendiri. Itu wajib itu. Dan selanjutnya lagi mungkin sedikit saya tambahkan, ketika kita menggunakan media sosial yang harus kita sadari seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya adalah privasi, jaga privasi. Karena itu sangat berbahaya. Itu bahaya.
Oke nih, silakan. Ada lagi terakhir? Ayo, ada closingnya. Tiang singkat mantan ya Pak. Niki untuk di media sosial mungkin kita sudah ketahui bersama, sudah banyak sekali hal-hal negatif yang ada di media sosial. Bukankah kita tuh tidak ingin menambahkannya lagi? Jadi mohonlah kita saring dulu lah sebelum sharing agar tidak menambah lagi hal-hal negatif yang ada di sana. Dan mohon pada kita semua agar tetap bijaksana menyikapi pesatnya kemajuan teknologi yang ada saat ini. Ini kematan dari Tiang Patut. Luar biasa, closing yang rasanya akan membuat kegamangan dalam bermedsos semakin meredup, Pak Dode. Iya. Terima kasih Pak Dode selaku Kadis ya Dinas Komunikasi dan Informatika ya, dan juga Bu Ayu selaku Kabid ya. Enggak, bukan fungsional ya? Iya, mohon maaf. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional ya. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita kali ini menginspirasi dan kayak tadi agar kegamangan kita dalam bermedsos semakin meredup, bila perlu tidak ada masalah lagi yang muncul. Ya. Ya. Akhir kata yang tutup dengan para Mas Santi. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian atau tutur sapa yang tidak sesuai. Tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.